Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammad wa hadrati Abahi wa alaikum wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sore semua pemirsa aswajamuda.com. Di hari ini ya, ini hari apa? Jumat menuju malam Sabtu. Kita alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang insya Allah berbarokah ini ya, dalam rangka meneruskan kajian kita tentang kitab At-Tadhhib. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang masalah kaifiyah atau metode berwudu yang benar menurut mazhab Syafi'iyah, maka di episode kali ini kita akan membicarakan tentang tata cara bercebok ya. Cebok kalau bahasa bahasa Maduranya itu akela ya. Udah kayak bahasa India ya, akela, bagus banget. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bab tersebut. Nah, sebenarnya teman-teman bertanya-tanya nggak sih kenapa gitu bab ini atau bab masalah tentang istinja bercebok itu ditaruhnya setelah bab wudu? Kenapa nggak sebelum bab wudu gitu? Bukannya biasanya istinja itu sebelum wudu? Nah, sebenarnya model peletakan ini itu cuman sebatas ya gimana ya, sifatnya voluntary atau suka-suka gitu. Karena sebagian ilmuwan Islam berpendapat bahwa ya nggak apa-apa, pantas saja ditaruh setelah bab wudu, karena sebenarnya istinja itu nggak harus sebelum wudu gitu. Jadi sebenarnya istinja itu boleh setelah melaksanakan wudu, asalkan ketika beristinjanya setelah berwudu dia nggak boleh menyentuh kemaluannya atau kubul duburnya, menyentuh hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Tapi ada yang mengatakan ya harusnya ditaruhnya sebelum bab wudu dong, karena kan nggak etis aja gitu ya, misalkan baru wudu dulu baru istinja gitu. Jadi ini cuman sebatas bagaimana konstruksinya aja, susunan dari sebuah kitab aja. Jadi macam-macam, ada yang bab istinja dulu baru wudu, ada yang bab wudu dulu baru istinja, tapi esensinya tetap sama ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang masalah istinja dan etikanya, etika cebok. Ya nggak cuma etika cebok ya, nanti kita akan membahas tentang etika ketika kita masuk dalam khala. Khala itu atau bisa didefinisikan dengan misalkan semacam kamar mandi ya, atau jamban bahasa Jawanya. Kalau bahasa Maduranya itu kakos ya. Lucu banget bahasa Maduranya, kakos, udah kayak bahasa mana aja. Oke, langsung saja agar tidak memperpanjang waktu ya teman-teman. Kita langsung baca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Fasal ini atau bab ini menjelaskan tentang bahwa istinja atau bercebok itu wajib hukumnya dari pipis ataupun kotoran atau BAB ya. Wal afdalu ayyastanjiya bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma'i. Yang paling utama ya dalam metode beristinja itu adalah menggunakan dengan batu terlebih dahulu, kemudian setelah itu diikuti dengan air. Nah, wa yajuzu
ayyaktasiro alal ma'i aw ala thalathati ahjarin yungki bihinnal mahallah. Diperbolehkan untuk iktisar itu meringkas ya, atas air atau memilih air saja, au ala thalathati ahjarin atau pada 3 batu yang dapat membersihkan tempat najis. Fa idza aradal iqtisara ala ahadihima falma'u afdal. Ketika ingin meringkas dari salah satu keduanya, jadi nggak pengen dua-duanya ngelakuin dua-duanya ini, maka yang paling utama adalah istinjanya dengan menggunakan air. Nah, berbicara dengan terkait tentang masalah istinja ya, jadi kita harus berbicaranya dari awal ya, dari dasar. Di sini dikatakan bahwasanya istinja wajib ya. Istinja wajib minal baul, dari pipis ataupun kotoran. Sebenarnya pada hakikatnya tidak hanya air kencing atau berak saja ya yang wajib untuk diistinjai. Ya. Disebutkan dalam Mandhumah Zubat bahwa talwithu farjin mujibus tinjai wa sunna bil ajari tsummal ma'i. Disebutkan bahwa yang mewajibkan istinja itu adalah sesuatu yang talwith atau mengotori kemaluan ya. Kemudian disunahkan dengan batu lalu diikuti dengan air. Atau redaksi dalam Kalam Nathar, dalam kitab lain disebutkan ya, wajib istinja itu atau istinja sendiri itu adalah izalatun najisi ya, al-mulawith minal farji. Jadi menghilangkan sesuatu atau benda najis yang mengotori dari kemaluan. Ketika kita dihadapkan dengan definisi istinja yang seperti itu ya, berbicara istinja, tadi kategorinya definisinya ada beberapa frase ya. Pertama adalah izalatul kharij, jadi ada sesuatu yang keluar. Kemudian kedua an-najsi ya, jadi najis. Yang ketiga adalah al-mulawith ya, itu mengotori. Dari 3 frase ini atau 3 kata ini maka akan menimbulkan banyak pemahaman tentu teman-teman. Yang pertama adalah al-kharij ya, itu jadi secara pasti ya ada sesuatu yang keluar ya, sesuatu yang keluar. Nah, sifat al-kharij itu an-najisi. Sifatnya adalah bendanya najis. Beda kalau misalkan bendanya nggak najis. Contoh, sesuatu yang keluar tapi nggak najis. Misalkan sesuatu yang keluar dari kemaluan tapi nggak najis, ada apa? Itu adalah sperma. Nah, kalau misalkan yang keluar sperma ya tidak gitu. Tidak diharuskan karena itu sperma itu tidak najis hukumnya. Kemudian koid kedua atau ketentuan kedua, benda najis itu nggak cukup benda najis ya, nggak semua benda najis, tapi al-mulawith kata musannif yang mengotori. Bahasa Jawanya itu nggopai ya, mengotori. Ya kalau misalkan dibayangkan bisa kayak becek gitulah ya, basah, becek dan sebagainya seperti itu. Nah, itu ketika sudah memenuhi ketentuan itu, jadi benda yang keluar itu najis, kemudian selain najis dia mulawith atau mengotori, ya maka itu harus untuk diistinjai. Baik benda yang keluar itu mu'tadan kana au ghairahu gitu atau tidak. Baik itu bendanya biasa keluar, contoh yang biasa keluar ini dicontohkan kayak musannif ya, minal bauli wal qaid. Ada air kencing atau misalkan kotoran manusia. Atau nadir atau jarang. Contoh misalkan apa yang jarang itu? Darah ya, mungkin darah. Kemudian nanah. Nah, itu ketika kok keluar benda-benda tersebut dari kemaluan ya, dari kemaluan, maka nanti diwajibkan untuk beristinja. Nah, beristinja itu kalau tadi membicarakan tentang bendanya atau definisi istinjanya sekaligus membicarakan tentang bendanya. Nah, untuk alat beristinja ya dalam pembahasan kita kali ini secara tidak langsung atau secara tersirat
Kiai Musonif menjelaskan bahwasanya ada 2 jenis alat untuk bisa kita gunakan beristinja. Yang pertama itu adalah air ya. Jadi ada air di sini. Kemudian yang kedua itu adalah bahasanya ahjar atau batu. Nah, dua media ini, yang pertama air, itu bisa kita gunakan untuk beristinja jika memang airnya suci, ya, suci dan mensucikan. Karena ya yang bisa mensucikan najis itu adalah air yang suci dan mensucikan. Seperti itu. Lah, berbicara dengan air, sebenarnya seberapa sih ya kita harus menggunakan air atau media-media tadi untuk beristinja? Apa harus misalkan harus basah semua kalau cebok misalkan? Atau misalkan harus bagaimana? Harus pakai apa? Harus yaitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah sebenarnya ketentuan untuk istinja yang penting ya dalam beristinja kita ada ghalabatudz-dzon. Ghalabatudz-dzon itu ada dugaan kuat kalau misalkan najis yang ada awalnya itu telah hilang. Ghalabatudz-dzon itu bisa mungkin dilihat dari beberapa indikator. Contoh, misalkan kalau laki-laki itu yang asalnya misalkan licin akhirnya jadi agak kesep misalkan, atau kebalikannya kalau misalkan perempuan ya, jadi yang awalnya keset jadi agak licin. Jadi ada beberapa indikator. Ada indikator untuk membawa kita pada ghalabatudz-dzon bahwa oh iya nih najis yang ada dalam dalam tubuh kita atau dalam kemaluan kita itu misalkan sudah hilang, seperti itu. Kemudian alat yang kedua yaitu batu. Di sini disebutkan secara spesifik oleh Kiai Musonif au ala thalathati ahjarin, atas 3 batu, kata Kiai Musonif. Penyebutan ini sebenarnya bukan sifatnya yang statis, dalam artian tidak paten melulu harus pakai batu ya, tidak, tapi juga bisa menggunakan wama fi maknal hajar. Wama fi maknal hajar itu adalah sesuatu yang sifatnya serupa dengan batu. Ya, sesuatu yang sifatnya berupa dengan batu itu apa? Yaitu adalah kullu tahirin ya, jamidin qaliin. Ada beberapa ketentuan di mana yang dianggap serupa dengan batu. Pertama, dia harus berupa benda padat atau tidak cair ya. Jamid yang pertama harus berupa benda padat. Jadi kalau misalkan contoh benda padat itu mungkin seperti apa? Seperti mungkin bisa kayu ya, contoh-contoh benda padat. Kemudian misalkan kertas itu contoh benda padat, kain ya, itu adalah contoh-contoh benda padat. Kemudian selain selain jamid tadi itu adalah tohir. Jadi benda yang digunakan beristinja itu adalah suci, nggak boleh menggunakan benda yang najis. Ya kan, ya lucu gitu, nggak make sense aja. Kita mau menghilangkan najis tapi pakai benda najis, padahal ya ujung-ujungnya bakal bertambah gitu kalau pakai benda najis. Jadi kita harus menggunakan benda yang memang suci. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga bisa dikatakan semakna atau serupa dengan batu adalah sifatnya itu qali. Qali itu bisa mengangkat najis. Jadi bisa mengangkat najis itu mungkin adalah benda-benda yang kasar ya, punya permukaan yang agak kasar sehingga bisa mengangkat benda-benda najis itu tadi atau kotoran-kotoran itu tadi. Kemudian au ala talati ajan itu. Nah, 3 batu itu, jadi kan tadi dikasih opsi nih sama Kiai Musonif ya, bahwa media untuk kita beristinja itu ada 2. Pertama dengan menggunakan air, ya caranya sudah disebutkan tadi, yang penting ada ghalabatudz-dzon. Yang kedua adalah menggunakan batu wa ma fi maknahu. Jadi batu dan yang serupa atau sejenis dengan batu. Nah, ketika kita menggunakan opsi kedua, dalam artian kita memilih istinja dengan batu atau dengan yang serupa dengan batu, maka keharusan kita adalah mengusap sebanyak 3 kali usapan.
3 kali usapan itu nggak harus dengan 3 batu atau 3 benda, yang penting 3 kali usapan dan memenuhi syarat yang tadi. Jadi bisa pakai 1 batu, pakai 3 ujung boleh, atau misalkan pakainya pakai kain, kemudian nanti ambil ujung-ujung sudut-sudut 3 ujung ya, misalkan itu juga bisa. Seperti itu sampai najisnya itu bersih. Jadi meskipun kalau misalkan sudah 3 kali tapi tetap aja belum bersih, ya harus ditambah sampai nanti najisnya bisa bersih. Seperti itu. Nah, kalau misalkan belum 3 udah bersih gimana? Ya tetap harus dengan menggunakan 3 batu. Karena ini sudah menjadi nas ya, sudah menjadi nas dari Rasulullah. Ini ada hadis ya yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qaitoh fa amaroni an atiyahu bi talatati ajarin. Jadi pada suatu saat kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah itu sedang qadil hajat, kemudian beliau meminta untuk diambilkan 3 batu, seperti itu. Jadi kalau misalkan dengan 2 sudah bersih, ya tetap harus ditambah sampai 3 kali usapan, seperti itu. Nah, karena ini sifatnya opsional ya, jadi boleh memilih, ikhtiari ya, boleh milih, maka kita boleh mau pakai air saja istinjanya boleh, atau pakai batu boleh, seperti itu. Tapi kalau ingin salah satunya itu, maka airlah yang lebih diutamakan. Cuman lebih afdalnya adalah menggabung. Jadi istinjanya pakai batu dulu ya untuk membersihkan ain najisnya, kemudian diikuti dengan air untuk membersihkan athar najasahnya atau athar najisnya. Nah, setelah kita mengetahui ya bahwa benda apa yang harus diistinjai, kemudian apa media untuk beristinja. Nah, hal yang menurut saya sangat kasuistik ya terkait dengan bab ini, bab istinja itu adalah keputihan, teman-teman. Ya, keputihan. Mungkin kalau misalkan ladies ini sudah paham ya keputihan itu apa. Nah, ini mungkin kalau untuk para boys mungkin sedikit wah apa nih keputihan gitu, nggak tahu karena jarang didengar ya. Kalau head nifas sudah biasa, tapi kalau keputihan itu jarang didengar mungkin sama laki-laki. Nah, ini untuk for just information ya, keputihan itu adalah, setelah saya lihat-lihat lagi secara medis, itu adalah sebuah cairan ya, cairan yang keluar dari kemaluan wanita yang memang sumbernya itu dari dalam dan dari mulut rahim, dekat dengan mulut rahim, seperti itu. Kenapa saya bilang kasus keputihan itu sangat kasuistik ya, atau sering terjadi? Ya karena memang perempuan itu sering sekali mengalami keputihan. Dan ironinya ya, ironisnya banyak yang masih belum paham terkait bagaimana keputihan itu. Apakah keputihan itu harus diistinjai atau tidak? Keputihan itu najis atau tidak? Itu ironisnya di situ. Maka ketika kita melihat kasus tersebut, kita harus kembali lagi nih pada teks ini, bahwa al-istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Seperti saya yang terangkan tadi, bahwa nggak harus baul wal ghaid saja, tapi setiap kharij ya, kharij an-najis al-mulawwith, setiap sesuatu yang keluar yang najis dan mengotori. Atau dalam sebagian redaksi kitab itu disebutkan kullu ma kharaja min ahadis sabilaini najisun illal maniyah ya. Setiap sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, maka itu hukumnya najis kecuali sperma. Maka dengan demikian keputihan itu hukumnya adalah najis dan wajib untuk istinja ketika kita ingin melaksanakan sholat. Ya, jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat, ya kita harus periksa kita keputihan apa enggak nih. Ya, kalau keputihan maka harus dibersihkan dulu keputihannya. Jadi perlu kita bedakan juga ya teman-teman ladies, antara keputihan dan yang sebatas keringat. Mungkin ini sulit untuk dibedakan ya, karena kadang area vital wanita itu lembab ya, jadi bingung membedakan ini keputihan atau tidak gitu. Nah, cara membedakannya adalah
Kalau lembab ya sebatas di luar gitu. Jadi sebatas di luar, bukan cairan keluar dari dalam. Tapi kalau keputihan itu adalah sebuah cairan yang memang keluarnya dari dalam. Gitu. Sehingga kalau kita mau sholat ya harus dibersihkan dulu seperti itu. Lah, caranya bagaimana? Ini sering sekali ya, misalkan di luar seharian gitu kan. Di luar misalkan bisa di kantor atau misalkan di tempat kerja atau di tempat di kampus gitu. Caranya bagaimana agar lebih simpel dan praktis menangani kasus tentang masalah keputihan ini adalah dengan cara menggunakan ya semacam pembalut, mungkin bisa ya, panty liner bisa. Jadi ketika kita sholat tidak menggunakan celana yang sudah terkena najis tadi. Jadi bisa dilapisi dengan sebuah pembalut. Kemudian ketika kita akan sholat, kita buang pembalutnya dan diganti dengan yang masih baru. Mungkin seperti itu salah satu caranya ya. Kemudian setelah kita belajar tentang tahu tentang masalah istinjanya sendiri ya, yaitu pengertian benda yang keluar, kemudian medianya apa, maka kita berlanjut pada tentang etikanya. Jadi etika baik masuk ke dalam kamar mandi atau khola, atau etika dalam istinja tadi ya. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fi suhra'i. Maka kita wajib menjauhi untuk menghadap kiblat atau dan membelakanginya di suhra itu area terbuka. Wa yajtanibu al-baula wal ghaita fil ma'i ar-rakidi. Kemudian juga dianjurkan menjauhi kencing atau buang air besar di air yang diam atau air yang tenang. Wa tahta syajaratil musmirati. Kemudian di bawah pohon yang berbuah atau potensial berbuah. Wa fit tariqi wa dhilli. Dan di jalan-jalan atau di tempat yang bahasa Jawanya itu iup atau ada aup-aupnya lah gitu ya. Wasukbi dan lubang, wala yatakallamu alal bauli wal ghaiti. Kemudian tidak berbicara ketika dia pipis atau buang air besar. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Kemudian tidak menghadap matahari dan rembulan dan juga tidak membelakanginya. Nah, di sini ada beberapa moral recommendation ya dalam masalah terkait dengan buang kotoran atau ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, yaitu yang pertama untuk masalah ketika kita membuang kotoran yaitu harus tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya di tempat yang terbuka atau di area terbuka. Mungkin cuman kalau saat ini sudah jarang terjadi ya, karena kebanyakan sudah memiliki kamar mandi pribadi ya, jadi nggak mungkin lah orang di tempat terbuka terus buang kotoran kayak gitu. Nah, tidak diperbolehkan menghadap kiblat atau membelakanginya itu ketika memang tidak ada penghalang. Jadi beda kalau misalkan ada penghalangnya, maka itu nggak masalah ya. Nggak boleh nggak ada penghalang kita ngadep kiblat atau membelakangi kiblat dalam keadaan dalam keadaan mengeluarkan kotoran ini gitu ya. Kemudian juga tidak, kalau tadi hukumnya wajib ya, kalau yang kedua ini adalah sebatas rekomendasi, yaitu menjauhi kencing dan membuang kotoran di air yang diam. Kemudian di bawah pohon yang potensial berbuah meskipun belum berbuah pada saat itu ya. Jadi kalau misalkan potensial berbuah, kita tidak dianjurkan untuk membuang kotoran di bawah pohon tersebut. Nah, yang dianggap bawah pohon mana? Ya yang saya kira ketika sudah berbuah, buahnya jatuh di situ, itu bawah pohonnya. Nah, ini karena kalau misalkan nanti
membuat gimana ya, bahasanya kayak jijik gitu ya pada orang-orang yang ingin memanfaatkan buah itu kayak gitu. Jadi bisa potensial mengganggu orang lain. Sama juga di jalan, di tempat-tempat yang iup, apa ya bahasa Indonesianya, Masya Allah, masa saya lupa. Pokoknya itu iup ya. Di jalan-jalan, kemudian di tempat-tempat yang iup. Kemudian tidak berbicara ketika pipis atau buang air besar. Tidak menghadap matahari, dan rembulan, kemudian juga tidak membelakanginya. Yang bisa kita ambil sebenarnya dari moral recommendation ini ya, banyak hal ya. Di antaranya adalah ini salah satu refleksi dari adanya hablum minan nas ya. Jadi selain ada refleksi hablum minallah, ada hablum minan nas. Kenapa saya katakan di sini ada refleksi hablum minan nas? Ya karena di sini jelas bahwasanya agama Islam itu mementingkan banyak kehidupan sosial, atau bagaimana etika kita berinteraksi dengan baik dengan sesama. Bagaimana seseorang tidak berkenan mengganggu kenyamanan orang lain ya. Contoh ini sangat jelas di sini. Nggak boleh misalkan buang kotoran di jalan-jalan. Itu kan mengganggu ya baunya. Atau misalkan tadi di tempat yang yang iup, atau yang Masya Allah apa bahasa Indonesianya lupa saya, yang iup itu kan juga biasa ditempatin oleh orang-orang gitu. Jadi kalau misalkan membuang kotoran di situ secara otomatis akan mengganggu kenyamanan mereka seperti itu. Kemudian sebenarnya nggak cuman ini ya, banyak tentang masalah adab dukhul khala, atau salah satunya misalkan masuk kamar mandinya pakai kaki kiri ya, kemudian keluarnya pakai kaki kanan, kemudian sebelum masuk membaca doa, setelah masuk membaca doa, kemudian setelah istinja. Nah ketika istinja kita dianjurkan menggunakan tangan yang kiri, karena li'annama min babit takrim itu bil yamin ya, menggunakan tangan kanan. Sedangkan untuk kembalikannya atau berpotensi kotor ya, lil istiqdar, itu menggunakan tangan-tangan kiri. Itu yang disunnahkan, yang dilakukan oleh Rasulullah. Setelah itu baru disunnahkan membaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja ya poin yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya sekali lagi saya sampaikan bahwa kapan kita wajib istinja, yaitu ketika kita keluar sesuatu dari dua jalan dan sifatnya itu najis dan mengotori. Wajib istinjanya itu adalah ketika kita ingin melaksanakan sholat, seperti itu. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya, dan insya Allah akan dicarikan jawabannya di pertemuan yang akan mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.